Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat channel Hamizan Mizan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta terkait nomor 47 tentang daya tampung ataupun kuota. Nah, dan juga SK Kadistik nomor 48 tentang wilayah penerimaan murid baru, mana saja yang menjadi prioritas 1, 2, dan seterusnya. Kalau mau tahu informasinya seperti apa, kita akan bacakan, kita akan bedah. Ikuti terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis di kolom komentar jika nanti Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan terkait dengan informasi hari ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah like dan subscribe video ini sebagai bentuk dukungan untuk channel ini terus berbagi. Nah, oke, baik, langsung saja Bapak Ibu. Ini merupakan SK Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan nomor 47 tahun 2025 Bapak Ibu tentang daya tampung. Nah, ini penting untuk kita ketahui Bapak Ibu agar kita mengetahui sekolah tujuan anak-anak kita itu baik SPAUD ya, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, sampai dengan SMK, SMA, SMP, SD, dan juga sekolah luar biasa atau SLB, dan juga sanggar kegiatan belajar atau SKB. Jadi kalau Bapak Ibu nanya SKB itu apa? Itu sanggar kegiatan belajar. SLB itu sekolah luar biasa. Nah, itu kita skip ya Bapak Ibu ya. Nah, kita langsung saja ke kuotanya. Nah, mulai dari SD. Nah, ini kelompok bermain atau KB. Nah, untuk satuan pendidikan anak usia dini yang negeri pastinya ya Bapak Ibu. Ya, ini daya tampungnya. Bisa dilihat di sebelah kanan. Ini daya tampungnya. Ini jika ada pertanyaan, apakah Pak izin tanya apakah ini daya tampung dari satu jalur atau dua jalur? Ini adalah daya tampung atau kuota dari seluruh jalur yang diterima di sekolah ini di tahun 2025-2026 ini. Nah, jadi ini totalnya untuk KB negeri, contoh saat kelompok belajar atau PAUD negeri 01 Kebun Kosong dengan NPSN nomor pokok sekolah nasionalnya, daya tampungnya 30. Itu dari semua jalur. Untuk KB atau TK kalau nggak salah nama jalurnya jalur tahap 1 dan tahap 2. Itu berarti totalnya 30. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini kita lihat ke TK. Ini begitupun dengan TK ya. Paling sedikit 20 rata-rata, daya tampungnya maksimal 87 tergantung gedung. Oke, kita lihat lagi. Kemudian untuk ini sekolah dasar, Bapak Ibu. Nah, sekali lagi Bapak Ibu yang ingin file ini boleh tulis di kolom komentar, kita akan kirim. Nah, ataupun nanti Bapak Ibu bisa download sendiri. Nanti di akhir video akan kita beritahu Bapak Ibu untuk mendapatkan file ini ada di mana. Oke. Nah, ini terkait daya tampung ya Bapak Ibu, ASN nomor 47. Perlu diketahui ya Bapak Ibu, supaya bisa melihat peluang dari putra-putri Bapak Ibu semuanya. Kemudian di SK Kadistik nomor 48. Nah, ini berkaitan nih urutan Bapak Ibu. Kalau tadi ini terkait kuota, kalau nomor 48 itu terkait wilayah penerimaan murid baru. Nah, terutamanya yang domisili, mana yang menjadi prioritas satu, mana yang menjadi prioritas dua. Ini masih banyak ditanyakan di kolom komentar. Nah, hari ini kita akan bahas terkait hal tersebut. Oke, nah sambil nunggu, kemudian ada lagi pertanyaan Bapak Ibu itu terkait SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak. Itu belum keluar, belum rilis. Nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat akan rilis SPTJM-nya, dan Bapak Ibu juga akan saya beritahukan akan harus download di mana. Dan kita juga akan share di channel ini ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silahkan cek di link deskripsinya apakah saya mencantumkan drive untuk mendownload terkait dengan SK ini ataupun SPTJM. Nanti kita akan upload di sana untuk membantu memudahkan Bapak Ibu semuanya kalau Bapak Ibu kesulitan untuk mendownload. Nah, ini daftar wilayah kepada satuan sekolah negeri ya Bapak Ibu, dari SDN sampai SMA. Oke, yang ada kita cek. Nah, ini contohnya PMB, penerimaan murid baru. Sekali lagi, PPDB diganti nama menjadi PMB, penerimaan murid baru. Nah, ini contohnya SDN Cideng 02 Pagi. Alamatnya di sini. Mana yang menjadi prioritas pertama? Ingat Bapak Ibu ya. RT 15, RW 2, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir. Yang menjadi prioritas kedua ini Bapak Ibu yang beralamat di kelurahan ini, artinya satu kelurahan dengan Kelurahan Cideng. Kecamatan masih tetap Kecamatan Gambir, itu masuk prioritas 2. Begitupun yang ada di sini. Nah, oke, contoh lain lagi. Jadi untuk domisili ini hanya ada prioritas 1 dan prioritas 2 Bapak Ibu.
Oke, ini untuk apa nih? Kebun sirih, sementeng. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu yang mau file ini nanti kita cantumkan di link deskripsi channel YouTube ini. Kalaupun Bapak Ibu mau download sendiri nanti di akhir video akan kita kasih tahu downloadnya itu di mana. Oke, nah kita contohkan lagi Bapak Ibu. Oke, misalkan di daerah Cempaka Putih atau daerah di sini lengkap Bapak Ibu. Jadi jangan sampai masih banyak juga yang bertanya seperti apa jalur domisili itu. Nah, oke. Sebentar. Sekali lagi untuk SPTJM belum keluar Bapak Ibu, nanti kita akan info ketika SPTJM sudah keluar. Nah, kalau SD karena lingkup kan SD itu banyak Bapak Ibu, jadi lingkupnya juga kecil, jadi dibikin prioritas 1 sampai 2. Tapi untuk SMP dan SMA atau SMK sepertinya akan dibikin 3 prioritas seperti pada SK tersebut. Nah, ini kecil Bapak Ibu. Nah, karena kan semakin luas, ya jenjangnya semakin tinggi semakin luas. Contoh saya berikan SMP 7, SMP Negeri 7 ada nggak ya? Iya, SMP Negeri 7 Jakarta yang ada di Matraman. Nah, ini prioritas 1 nih Bapak Ibu. Di sini prioritas 1 RT-nya, RW-nya. Hutan Kayu Utara, kecamatan ini. Jadi prioritas 2, Hutan Kayu Utara masih satu kelurahan, Kecamatan Matraman. Prioritas 3, seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Matraman itu masuk prioritas 3. Sekali lagi, for your information, informasi ayah bunda semuanya, untuk jalur domisili sepertinya akan melihat tentunya jarak ya Bapak Ibu yang jadi prioritas ini. Kalaupun nilai ada anak yang nilainya lebih tinggi tapi dia prioritas 3, tetapi nilainya agak kecil tapi dia prioritas 1, tentu untuk jalur domisili ini akan diterima adalah berdasarkan atau pertimbangan pertamanya adalah dari jarak atau prioritas yang sudah ditentukan ini. Ya, banyak yang nanya juga soalnya terkait seperti apa, apakah perbandingan nilai atau usia atau jarak. Kalau untuk jalur domisili tentunya prioritas. Tapi kalau dia prioritas 1, sama-sama prioritas 1, nilainya lebih tinggi, tentu yang nilainya lebih tinggi dulu gitu. Di video sebelumnya udah ada saya contohkan ya, sudah saya coba buka untuk madrasah. Oh ya, belajar dari madrasah itu untuk jalur domisili seperti itu, dan kurang lebih sepertinya akan sama untuk jalur domisili seperti itu. Jadi meskipun nilainya tinggi tapi di prioritas 2 atau prioritas 3 kalah dengan prioritas 1. Oke, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu terima kasih. Itu saja yang bisa kita bagikan pada kesempatan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini Bapak Ibu supaya Bapak Ibu semuanya orang tua siswa dapat melihat informasi ini dengan baik. Dan jika ada pertanyaan, tulis kolom komentar. Insya Allah kita akan jawab satu persatu. Terima kasih. Assalamualaikum. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.